Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Prediksi kita kemarin telah sampai pada adegan Boruto dan Kawaki yang saling bertemu lagi untuk bersama-sama menghentikan Jura. Namun peran Kawaki di sini diketahui masih abu-abu atau tak jelas sama sekali apakah dia akan menyerang Boruto lagi atau tidak. Dengan ekspresi wajah serius Shinjujura berkata, "Meskipun kalian merupakan urusanku juga, tapi aku hanya akan memperingatkan kembali. Serahkan Himawari kepadaku dan kami takkan membuat masalah alias langsung pergi dari desa ini. Hanya itu yang kami inginkan dan aku benar-benar seseorang yang sangat memegang ucapanku." Nah, ketika Jura berkata demikian, Boruto tiba-tiba langsung menghilang dari depannya, dan tahu-taunya muncul di samping Jura sambil berkata, "Jika kami menolak lalu apa yang akan terjadi?" Sambil berkata demikian, Boruto ternyata juga mengaktifkan Rasengan Uzuhiko miliknya yang membuat Jura bereaksi dengan begitu cepat. Jura menangkis itu, namun dia tetap terhempas jatuh ke bawah setelah Boruto berhasil mengenainya. Jura terpental dan mencoba untuk berdiri kembali akan tetapi, Uzuhiko kemudian mengalir di tubuhnya yang membuat Jura berlutut kembali sambil berbicara. Dia berkata, ini kemungkinan adalah efek dari kekuatan yang dia hantamkan tadi, tapi ini masih terlalu mudah untuk kuhentikan. Perputaran yang kulihat ini benar-benar mengganggu tapi aku memiliki sebuah cara untuk tetap tak bisa selalu terkena efeknya. Sementara Momochan dalam tubuh Boruto, nampak tak optimis bahwa Uzuhiko akan mempan terhadap seorang Shinjujura. Dia berkata, melihat daya tarung mereka serta levelnya, tampaknya itu mudah saja untuk dia lepaskan Boruto. Nah, setelah ucapan Momo tersebut, ternyata benar bahwa Jura bisa melayang kembali, tanpa merasakan efek pusing dari Uzuhiko. Karena seperti yang kita ketahui, Shinju pasti memiliki semacam penetralisir kekuatan dari Boruto itu. Admin berpendapat bahwa kekuatan misterius tersebut, kemungkinan besar hanya dimiliki oleh Shinjujura seorang. Jadi, Rasengan Boruto pasti akan mempan terhadap Shinju lainnya, karena Rasengan itu adalah kekuatan baru dari Boruto. Kemudian Boruto menyambung ucapan Momo dengan berkata, ucapanmu memang benar dan lihat, dia bahkan kembali normal seperti sebelumnya. Ini benar-benar akan sangat merepotkan, serta memakan waktu dalam mengatasinya. Namun semoga saja, Shikamaru dapat menemukan tempat yang aman bagi tim Shikadai untuk membawa Himawari. Adegan kemudian berpindah kepada Kurama di tubuh Himawari, yang menjelaskan kepada Hima mengenai para biju. Kurama berkata, kau harus dengar dulu tentang orang yang mengejarmu itu gadis kecil. Dia adalah sebuah pecahan dari seekor Jubi atau monster ekor 10, dan dia tertarik oleh cakraku karena mungkin, kami sama-sama adalah pecahan Jubi juga. Dan aku ingin bertanya satu hal bahwa mengapa Boruto menjadi pengkhianat desa ini? Mengapa orang-orang mencoba mengejarnya, lalu menjadikan dia buronan? Nah, menurut pendapat admin, Kurama tidak terpengaruh kekuatan Zeno milik Eida dan dia pasti kebingungan melihat keadaan Boruto dan Kawaki terbalik. Satu hal lagi, Kurama di tubuh Hima pastilah Kurama yang dulu, dan ingatannya jelas masih seperti ketika di tubuh Naruto. Makanya ketika dia pertama kali muncul di tubuh Hima, Kurama langsung bertanya ke Hima dengan berkata, apakah Hima mengenalnya? Nah, dari pertanyaan Kurama tersebut tersimpan sebuah petunjuk bahwa Kurama sudah tahu jika Himawari mengenali dirinya, karena Hima adalah anak dari Naruto yang memiliki biju Kurama. Kemudian Kurama berkata, sekarang agar kau bisa sedikit aman dari Jubi itu, mungkin aku akan memberikanmu cakraku. Himawari terkejut sambil berkata, memberikan cakramu kepadaku? Tapi bagaimana aku bisa mengendalikan itu, yang pada dasarnya aku bahkan tak tahu cara menggunakannya. Kurama kemudian sempat terdiam, dan melanjutkan kembali ucapannya dengan berkata, aku memiliki rencana gadis kecil. Adegan kemudian beralih kembali kepada para shinobi Krocho, yang menyuruh Inojin untuk mengikuti mereka. Tapi Shikadai langsung berkata, aku ingin mengkonfirmasikan dulu kepada ayahku, apakah tempat tersebut benar-benar direkomendasikan atau tidak. Nah, para shinobi Krocho itu kemudian menyampaikan ke Shikamaru, dan Shikamaru menghubungi kembali anaknya. Dia berkata, apa yang mereka katakan memang benar dan tempat itu dikunci dengan sebuah kekuatan khusus yang diketahui oleh mereka. Shikadai akhirnya mengikuti apa yang ayahnya katakan, namun secara tiba-tiba para shinobi Krocho ternyata telah mati di bawah sana. Tim Shikadai kemudian terkejut, dan menyampaikan itu kepada ayahnya. Nah, ternyata pelaku yang membunuh mereka adalah sisa Sumeaka Kode yang dipanggil kembali oleh Jura untuk mengejar mereka. Shikamaru dari kantor Hokage kemudian menyuruh anaknya untuk berputar-putar dulu di udara sembari menunggu bantuan untuk mengarahkan mereka.
Adegan lalu memperlihatkan Kawaki yang melayang di situ, mencoba ingin mengaktifkan karmanya untuk melawan Jura. Akan tetapi, Boruto langsung menegurnya dengan berkata, "Hentikan Kawaki dan pikirkan soal kerja sama kita." Boruto terlihat begitu khawatir, jika karmanya kembali beresonansi karena sifat keras kepala Kawaki. Kawaki lalu menjawab, "Ini benar-benar menarik karena entah mengapa, kau bahkan ketakutan dan tak bisa mengendalikan itu." Katak kecil Boruto lalu berkata, "Sepertinya, dia mencoba untuk memancingmu Boruto padahal saat ini, Jura sedang ada di sini juga. Seandainya dia nekat melakukan itu, dia pasti akan kesulitan harus melawan dua orang sekaligus." Jura kemudian tak memperdulikan jika mereka mencoba mengeroyok dan dia tiba-tiba langsung mengumpulkan Bijudama kembali. Kali ini, Bijudamanya sedikit besar dan langsung diarahkan ke mereka berdua. Nah, dengan ingin melemahkan mental Boruto, Jura lalu terbang lebih tinggi di atas mereka berdua, lalu melepaskan itu dari atas. Boruto tahu niat Jura yaitu ingin menghancurkan bangunan rumah warga, jika Bijudama itu tak terkena mereka. Boruto pun bersiap dengan membentuk segel Hiraishin, sambil memegang pedang yang dialirkan elemen petir miliknya. Bijudama tersebut kemudian langsung dilepaskan oleh Jura secara cepat, yang kemudian tiba-tiba berhenti di depan Boruto. Nah, dengan kekuatan Hiraishin, Boruto kemudian menahan Bijudama tersebut dengan pedang petirnya, sambil memindahkan Bijudama tersebut ke tempat lain. Sambil menahan itu Boruto berkata, "Dengan menggunakan kekuatan dari kakekku, aku bisa memindahkan ini ke tempat lain." Katak kecilnya merasa khawatir, karena Boruto belum sempurna dalam mempelajari teknik itu. Nah, jurus memindahkan Bijudama tersebut, pernah diperlihatkan oleh Minato saat melawan Kurama. Jadi jikalau Boruto benar mempelajari Hiraishin dari Koji, maka Boruto juga pasti mempelajari teknik penyegelan dari klan Uzumaki melalui Orochimaru. Karena teknik pemindahan Bijudama itu, merupakan jutsu klan Uzumaki yang dipelajari oleh Minato dari istrinya, kemudian dia kombinasikan dengan kekuatan Hiraishin miliknya. Ini sudah pernah dijelaskan di anime Naruto sebelumnya dan admin sangat yakin, jika Boruto meniru semua hal yang pernah Minato pelajari di kedua jutsu kombinasi tersebut. Kemudian, Bijudama Jura tiba-tiba menghilang di depan Boruto, tandanya Boruto berhasil memindahkannya ke tempat lain. Adegan lalu berpindah ke sebuah dimensi misterius, dan disitulah Bijudama Jura dipindahkan oleh Boruto. Sementara itu seorang Jura, tampak begitu kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Boruto. Dia berkata, "Kau tidak menyerap jutsu itu dan aku bisa melihatnya dari sini. Kau memindahkannya serta itu luar biasa bahwa dirimu memiliki kekuatan yang sebenarnya bisa membuatku terpojok." Jura kemudian membuka buku kembali, dan mencoba untuk mencari tahu tentang jenis kekuatan apa yang Boruto pelajari. Tapi dia tak menemukannya dan melihat Jura membuka buku di tengah-tengah pertempuran, membuat Boruto kemudian beraksi dengan langsung menyerang. Menggunakan serangan jarak jauh yakni Kyoru Rasengan, membuat Jura kemudian waspada dan bersiap. Ketika Rasengan dilemparkan serta mendekati Jura, tiba-tiba Rasengan itu menghilang. Namun karena Jura dapat merasakan beberapa hal yang tak terlihat, dia pun bisa menghindari serangan Boruto. Jura kemudian terbang ke bawah di antara pepohonan, dan Boruto Kawaki juga mengikutinya. Di momen itu, Jura membagi tubuhnya tanpa diketahui Boruto, dan tubuh asli terbang begitu cepat menuju ke tempat Himawari. Sementara tubuh palsu Jura langsung menendang Boruto dengan keras, tapi hanya mengenai batang pohon saja. Nah, setelah itu, Boruto akhirnya menyadari satu hal bahwa ada dua tubuh Jura yang bergerak. Salah satunya sedang pergi ke arah Hima dan lainnya yang membuat Boruto berkesimpulan bahwa dia telah ditipu oleh Jura. Boruto kesal, dan meninggalkan tubuh palsu Jura dengan langsung terbang ke sana juga. Sementara itu, Jura yang asli berhasil mengelabui mereka dan dia melihat tim Shikadai setelah terbang beberapa menit. Jura mempercepat lajunya, dan muncul tiba-tiba sambil langsung menyerang mereka. Shikadai dan lainnya tentu langsung kaget, tapi Himawari terlihat bertindak untuk melawan. Nah, dalam situasi gawat seperti sekarang, kira-kira apa yang akan dilakukan Kurama Mini? Apakah dia akan membantu Himawari dengan langsung memperlihatkan cakranya untuk menjawab rasa penasaran tim Shikadai? Nah, menurut pendapat admin, ya, dia akan membantu Himawari dan rencana yang tadi ingin dia sampaikan di awal video adalah dengan bertukar tempat dengan Himawari. Kurama di dalam tubuh Himawari berkata, "Kau hanya harus mengikuti rencanaku saja dan aku akan bertukar tempat denganmu." Kurama mengulurkan lengannya ke Hima, dan Hima kemudian saling mengepalkan tangan dengan Kurama lalu seketika, mata Himawari berubah menjadi mata milik Kurama.
Di dunia nyata pun, matanya berubah dan Hima mengeluarkan sedikit cakra dari Kurama. Hima lalu berdiri, dan langsung menahan Jura menggunakan lengannya, sambil kemudian memukul Jura dengan begitu keras ke bawah. Jura pun kaget, dan dia harus terhantam kuat jatuh ke bawah, sambil menampilkan ekspresi yang tak percaya. Dia tak percaya bahwa anak sekecil Hima, langsung bisa mengendalikan kekuatan Kurama padahal kenyataannya, justru Kuramalah yang bertukar tempat, dengan mengendalikan tubuh Himawari. Nah setelah melakukan hal itu, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di